Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya ingin berbagi tips untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi di Al-Qusymiyah University Uni Emirates Arab. Jadi Al-Qusymiyah University ini adalah salah satu universitas besar ternama yang ada di Uni Emirates Arab, dan dia juga menawarkan beasiswa untuk teman-teman yang studi di sana. Jadi ini menjadi menarik ya untuk teman-teman pertimbangkan melanjutkan studi khususnya S1 di Al-Qusymiyah University. Teman-teman bisa googling Al-Qusymiyah University, kemudian teman-teman bisa klik how to apply untuk melihat dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan adalah ijazah, kemudian transkrip nilai dari kelas 10 sampai kelas 12, juga ada paspor, ada akta lahir atau akta kelahiran, ada SKCK, dan ada surat keterangan kesehatan. Kemudian ada foto diri ukuran 3x4 dengan background warna putih. Semua dokumen ini penting untuk dicatat. Yang tidak tertulis dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab harus diterjemahkan, baik itu ke dalam bahasa Arab ataupun ke dalam bahasa Inggris. Untuk penerjemahan ini atau translasi dokumen ini tidak dapat teman-teman lakukan sendiri. Ini penting untuk diingat. Jadi untuk penerjemahan dokumen-dokumen resmi itu harus dilakukan oleh penerjemah resmi tersumpah. Salah satu yang bisa teman-teman pertimbangkan, teman-teman bisa cek IG @beasiswa Timur Tengah, karena Beasiswa Timur Tengah menyediakan layanan terjemah resmi tersumpah, dan dia juga menawarkan harga yang cukup terjangkau untuk teman-teman, sehingga ini patut untuk teman-teman coba buka Instagram Beasiswa Timur Tengah, dan kemudian teman-teman bisa DM di sana. Khusus untuk paspor harus dilakukan juga translasi atau penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Selain itu, bagi teman-teman yang ingin mendaftar di The College of Economics and Management harus melampirkan sertifikat bahasa Inggris. Ini ada poin-poinnya ataupun skor minimal yang harus teman-teman penuhi, baik itu TOEFL, CBT, PBT, IELTS, dan sebagainya. Dan juga untuk yang pendaftar di The College of Communication juga harus melampirkan skor bahasa Inggris dengan skor minimal sebagaimana yang tertera. Kemudian kita lanjutkan ke registrasi atau pendaftaran. Untuk menu pendaftaran seperti ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah semua kolom yang mempunyai tanda bintang seperti ini harus diisi. Kalau tidak diisi, maka pendaftaran teman-teman tidak akan dipertimbangkan. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, semua dokumen harus diupload berwarna dan jelas. Jadi di-scan, apakah scan dengan printer ataupun ke tempat fotokopi. Tapi yang pasti jangan di-scan dengan foto HP ya, jangan, karena dokumen resmi itu butuh kejelasan di sini. Kemudian dokumen tersebut nantinya akan diupload harus dalam bentuk gambar dalam format JPG, kecuali 2 dokumen atau formulir yang nanti teman-teman isi. Jadi teman-teman bisa klik di nomor 7 other documents, teman-teman download di sini 2 formulir atau 2 form yang itu nanti dalam bentuk Word teman-teman isikan. Setelah teman-teman isi dengan benar, jangan lupa dikonversi ke dalam PDF. Di sini teman-teman bisa memilih 3 jurusan. Jadi ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ada bahasa dan sastra Arab, ada komunikasi massa, ada
ekonomi, ada usuluddin, ada syariah, sejarah peradaban Islam, dan qiraatul Quran. Lagi-lagi untuk pendaftar di ekonomi dan komunikasi harus melampirkan sertifikat bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Nah, urutan ini akan menjadi prioritas dari universitas untuk menyeleksi teman-teman, menempatkan teman-teman di jurusan mana. Tapi pada akhirnya keputusan final teman-teman akan terpilih untuk masuk di jurusan mana itu adalah hak akhir dari universitas. Setelah itu ke bawah teman-teman bisa mengisikan data, informasi personal, informasi diri yang tertulis dalam aksara Latin dan juga aksara Arab. Untuk penulisan aksara Arab itu teman-teman yang belum tahu bisa tanyakan ke orang yang lebih tahu, apakah guru bahasa Arab atau ustadz di sekitar teman-teman. Yang penting ini bisa diisi. Kemudian ada kewarganegaraan, kemudian ada previous nationality, kewarganegaraan sebelumnya bagi orang-orang sebelumnya pindah kewarganegaraan atau punya kewarganegaraan lain di luar Indonesia. Kalau yang dari lahir sampai sekarang kewarganegaraan Indonesia, diisikan Indonesia saja. Kemudian isi nomor paspor, buka paspor kalian, kemudian tempat diterbitkannya paspor, negara diterbitkannya paspor, dan kemudian masa kadaluarsa paspor. Untuk masa kadaluarsa paspor atau masa aktif paspor, pastikan ini harus aktif 2 tahun dari teman-teman mendaftar. Misalnya sekarang di tahun 2025, setidaknya dia aktif sampai tahun 2027. Kalau yang di bawah itu, saya sarankan agar teman-teman melakukan perpanjangan paspor terlebih dahulu sebelum mendaftar di Al Agustiniyah University. Setelah itu teman-teman bisa mengisikan NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP, ataupun bisa dicek juga di kartu keluarga. Tapi ini bersifat opsional, tidak wajib, bisa teman-teman kosongi juga. Kemudian tanggal lahir, negara tempat kalian lahir, kota atau kabupaten tempat kalian lahir. Kemudian ada jenis kelamin, agama, status perkawinan. Kemudian ini apakah Anda penduduk Uni Emirat Arab? Kalau tidak, isikan tidak. Pernah tinggal di UAE? Tidak. Apakah Anda seorang pegawai? Kalau iya, klik saja iya. Kalau tidak, tidak. Kemudian apakah punya kebutuhan spesial, punya disabilitas atau tidak, dan kemudian sudahkah mengambil atau mendapatkan vaksin 2 dosis atau 2 kali. Kalau misalnya iya, bisa teman-teman upload sertifnya dalam bentuk gambar ya. Kalau tidak, sisihkan tidak. Kemudian ini teman-teman bisa upload paspor, foto, kemudian akta lahir, yang semuanya ini dalam bentuk gambar atau format JPG. Kemudian teman-teman mengisi data mengenai wali, nama, agama, status atau hubungan, kemudian tempat kerja wali atau negara di mana wali kita bekerja. Jadi wali ini bisa diisi biasanya oleh bapak ataupun oleh paman, oleh saudara laki-laki ataupun oleh kakek, terserah, yang biasanya memang bertanggung jawab atas kita. Setelah itu teman-teman isikan email. Nah, biasanya banyak orang tua begitu, khususnya yang tinggal di desa-desa, biasanya yang tidak punya keperluan, tidak punya email. Nah, ini penting untuk teman-teman buatkan email terlebih dahulu. Demikian juga dengan ibu kita isikan nama, kewarganegaraan, agama, nomor HP, dan email. Kemudian ini adalah kita mengisikan kerabat kita, namanya, kemudian hubungannya apa. Ini saya misalnya mengisikan dengan paman saya. Ini bisa teman-teman isikan dengan saudara ataupun dengan bibi, dengan kakek nenek. Yang penting ada kekerabatan. Nomor HP,
ataupun nomor kontak dan juga alamat email. Nah, untuk alamat email sekali lagi yang belum punya orang tua kita, kerabat kita yang kita isikan, untuk kita buatkan terlebih dahulu. Apakah nantinya dipegang oleh yang bersangkutan atau oleh kita, itu urusan belakangan. Yang penting ketika mengisi ini sudah ada. Setelah itu pertanyaan, apakah punya kerabat yang tinggal di Emirates? Kita isikan, kalau misalnya tidak ada, isikan tidak. Kemudian ada informasi kontak kita, tempat tinggal atau negara kita tinggal sekarang, kemudian kabupaten atau kota, kemudian ada postal code atau kode pos, bisa diisi boleh tidak diisi. Kemudian ada bandara. Biasanya mahasiswa Indonesia mengisikan di Soekarno-Hatta International Airport. Kemudian email kita, dan 2 kali ya verify email. Ini penting, kenapa? Karena segala informasi yang berasal dari universitas akan dikirimkan melalui email kita. Jadi pastikan email tersebut aktif. Kemudian kita juga bisa mengisikan email tambahan kalau punya email lebih dari 2. Kemudian ada nomor HP, nomor WA, ini nomor rumah, telepon rumah. Kalau misalnya tidak ada, bisa teman-teman isikan sama saja ataupun dengan nomor kedua kita. Kita juga kemudian diminta untuk mengisikan akun media sosial seperti Skype, Facebook, Instagram, dan Twitter. Biasanya banyak dari kita tidak punya akun Skype. Nah, ini teman-teman penting untuk membuat terlebih dahulu akun Skype. Kemudian Facebook, Instagram, dan Twitter itu kita kopikan URL-nya, masuk ke medsos tersebut, kita cari di profil, kemudian kita copy URL-nya atau link-nya, kita isikan di sini. Teman-teman bisa buat terlebih dahulu, misalnya teman-teman rangkum gitu ya. Kemudian nanti tinggal copy and paste di sini. Setelah itu kita diminta mengisi data mengenai sekolah kita. Apakah sekolah kita itu berjenis negeri ataupun swasta? Untuk semi private ataupun other ini saya kurang paham. Biasanya di Indonesia hanya ada negeri dan swasta. Teman-teman pilih salah satu, dan kemudian untuk sistem sekolahnya, karena di sini tidak ada Indonesia, teman-teman isikan saja other, dan kemudian ada skor ijazah kita, kemudian jurusan kita. Kalau misalnya IPA di sini, kemudian lain-lain bisa diisi di sini. Kemudian nama sekolah, negara sekolah kita berada, dan kota sekolah kita berada. Kemudian bahasa pengantar sekolah, kemudian ijazah, kapan dikeluarkannya. Ini teman-teman isikan sesuai dengan ijazah. Teman-teman upload ijazah, rapot kelas 10, 11, 12. Untuk semuanya ini, untuk ijazah biasanya hanya scan di 2 halaman ya, depan belakang. Tapi karena ini membutuhkan translasi, maka teman-teman nantinya satu file itu berisi 4 halaman. Jadi 2 halaman atas itu adalah asli, kemudian yang 2 bawah itu adalah translasi. Teman-teman bisa pertimbangkan, sekali lagi, kontak IG @beasiswa Timur Tengah dan dapatkan penawaran menarik mengenai layanan terjemah resmi tersumpah. Setelah itu teman-teman bisa isi ataupun kosongi ini sertifikat bahasa Inggris, khususnya untuk pendaftar untuk School of Economics and Management dan School of Communication harus melampirkan sertifikat bahasa Inggris. Setelah itu ada pertanyaan mengenai apakah kita pernah mengambil pendidikan tinggi lainnya sebelum ini. Nah, karena saya belum pernah, maka ini dikosongi saja. Kemudian ada pertanyaan mengenai kemampuan bahasa, karena kebetulan alhamdulillah saya pernah belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris dan mencapai level yang bisa dikatakan baik gitu ya, bagus. Diisikan seperti ini. Kemudian exam certificate, jenisnya apa kita sesuaikan, apakah IELTS, TOEFL, dan sebagainya kita isikan, dan juga skornya berapa, tanggal sertifikat tersebut kapan. Kemudian ada
kolom mengenai berapa tahun kita pernah belajar bahasa Arab. Alhamdulillah saya pernah belajar bahasa Arab selama 6 tahun di pondok pesantren ya. Jadi saya isikan seperti ini. Setelah itu kita diminta untuk melampirkan SKCK. SKCK ini karena sudah tertulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita isikan demikian. Surat keterangan sehat kita isikan dan jangan lupa untuk ditranslasi. Setelah itu dua form yang sudah teman-teman isi dan teman-teman konversi, lampirkan. Dan juga terakhir adalah melampirkan screenshot bahwa teman-teman sudah follow media sosial dari universitas, baik itu Instagram, Facebook ataupun LinkedIn. Salah satunya saja tidak masalah. Saya sini melampirkan following IG ya. Kemudian pastikan ini semua sudah sesuai. Teman-teman cek dari atas sampai bawah sudah sesuai semua atau belum. Kemudian terakhir adalah setujui 3 pernyataan ini dan kemudian submit. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman diterima di Al Qusmiyah University. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.